Ada Bunda cewek. boleh nggak gendong baby Endu? Enggak. Kan Bunda kan artisnya ya boleh dong. Abu, monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Halo, welcome back to Sleepover season 2. Kenapa season 2? Selain kemarin udah selusin, yang sekarang perbedaannya adalah Tahun. apa? Tahun. Oh, tahunnya berubah. Terus apa lagi? Bulan. Bulan. Hari. Kamu Hari. pakai ini. Baju. Ini adalah Erika sudah tidak perlu taruh ini di sini. Jadi bisa di samping, bisa di depan, bisa di sini, oke gitu. Bunda aja berkata duduknya. Ya dek. Bunda duduk nggak dek? Enggak. Enggak. Coba kasih tauin tips gimana cara nggak duduk. Ade paling jago. Kasih tahu. Karena badan Ade kan bagus. Ade bilang. Skating. Saya ada kasih tahu karena banyak yang nanyain Decava tips and triknya dong supaya punya badan ideal, cantik, langsing seperti Decapau. Minum olahraga. Minum Bene fiber sih. Oke. Emang Ade minum Bene Fiber? Enggak, tapi kan saya masih kecil. Oke. Berarti solusi terbaik adalah minum Bene fiber. Iya. Tidak sih. Enggak, Oke. tapi kalau Ade sendiri mencapai body ideal gini, Ade melakukan apa aja? Apa? Ade kan suka saranin Bunda apa aja biar Menjaga menjaga badan. badan. Gimana caranya? 1, olahraga. Terus? Tuhan. Jangan main handphone. Jangan main handphone. Oh, just main handphone. Jangan main handphone guys. Bombastic side eye. 2. 3. Atika. Eat healthy food. Ya. Dan bedanya season 2 ini adalah Erika sudah menjadi Mama. mami. Jadi sekarang Ade panggil antinya udah bukan anti lagi, jadi apa? Mama Antirika. Mami Endu. Mami. Mommy. Mom and Iya. Ade kalau udah gede mau jadi apa, Dek? Mau jadi artis. Kayak siapa? kayak Bunda. Emang Buna kayak idola itu ya? Secantik itu Buna? Ya kalau abang kalau udah gede mau jadi apa bang? Emang pemain bola favorit abang siapa? Semua. Abang sama Ade ngerasa cukup nggak? Cukup apanya? Semuanya. Ada ngerasa kekurangan nggak? Kayak misalnya apa? Kurang waktu, kurang uang, kurang Waktu Kurang waktu. Waktu apa? main. Waktu main. waktu main. Oh, kena kebanyakan? Les. Kebanyakan les. Tapi abang nggak happy banyak les? Enggak. Oh enggak, sebenarnya tersiksa ya? Iya, apa emang yang paling menyiksa les? Apa yang paling menyiksa? Mandarin. Mandarin. But you are number 1 Mandarin in school, right? Oh ya, ni hao, ciao Erika. Dia jadi asisten guru Mandarin. Oh ya, coba Mandarinnya gimana? That's because of me. Bahasa Banda. Karena Bunda suruh abang untuk les Mandarin, makanya abang bisa jadi asisten guru Mandarin. Bener gak? Kalau enggak, Bunda gak bisa ngajarin Mandarin. Bisa apa aja? Oh, Bunda emang bisa apa aja, kecuali Mandarin. Yang lain Bunda bisa semua. Korea bisa, annyeonghaseyo bisa. Yang lain. Ya apa coba? Yang lain. Wajasil. Wajangsil gitu. Apa sayang? Jepang. Terus? Toilet. Toiler. Toilet. Toire. Toire. Bunda can do anything in this world except Isep. Mandarin. Mandarin.
Ini baru. Ade sedih nggak Bunda sering kerja? Enggak, kenapa? Karena bisa punya banyak uang. Iya. Bisa banyak. Tapi kan uang tidak bisa membeli cinta. Kita bisa jalan-jalan. Di Milan. Oh ya. Gong, oke. Jadi menurut Di bawah juga bareng-bareng. oh Milannya bareng-bareng. Jadi nggak apa-apa Bunda kerja terus, yang penting Bunda banyak uang. Iya. Ini aku berhasil atau gagal nih menurut lo? Menurut Dan didik gue, anak. menurut gue yang anaknya baru 3 bulan, nggak tahu ya. Tapi abang capek nggak kalau abang setiap bulan kita harus sama satu keluarga nontonin adik ice skating? Capek nggak? Apa suka? Enak tapi boring. Ade capek, tapi Ade menang terus loh. Ada lawan dua tur. Apa? Ada jawa dua. Ada juara 2. But you're tired, nggak suka? Suka. Ada pengen jawa. Ada pengen juara 1 tapi aku selalu juara 2. Nggak apa-apa. Tapi kan juara 1 di hati kita semua. Karena kalau mau juara 1 memang harus juara 2 dulu. Berarti dikit lagi, selangkah lagi. Jangan bosen dulu, jangan nyerah dulu, oke? Lucu banget. Tapi abang sebenarnya males nemenin ngeliat adik main ice skating emang. Tadi abang bilang boring. Karena cuma kayak Rapunzel Frozen gitu. Tapi susah loh bang, main ice skating, Onti aja nggak bisa. Ya udah Bunda tantang, abang mau nggak ikut? Nanti ada lomba ice skating, Bunda mau bikin abang sama adek ikut lomba. Ikut-ikutan aja, nggak harus menang. Sama aja aku nggak mau. Oh, why? Sini dong, duduk, nggak kelihatan sayang. Karena abang maunya main bola aja. Kalau adek boring nggak nemenin abang main bola? Ade nggak pernah malah. Adek kan nemenin abang pernah. Ada bolanya cabang di sekolahnya. Gitu. Abang sama Ade Sini duduk sini. bangga nggak sama Buna? Iya. Kenapa bangganya? Karena banyak duit. Iya. Kira-kira banyak duit. Karena banyak duit. Sama bisa ke Milan. Sama pengen ke Milan. Udah itu aja. Enggak. Apalagi? Sama jatuh cinta. Jatuh cinta. Ada jatuh cinta sama Buna. Mwah. Kok omonginnya duit-duit mulu? Emang gak ada yang lebih dari Buna selain duit? Kan kalau bisa duit kan bisa ke Milan. Iya ke Milan nanti. Udah Milan mulu. Ini Buna apa kayak baik kayak di rumah. Rajin nyuci kek, masak kek. Bunda nggak pernah. Iya. Bunda pernahnya masak. Oh iya. Tapi dulu. Buna kan masih masak bekal sekarang. Terus apa lagi kelebihan Buna selain itu? Selalu. Apa kayak kelebihan Buna tuh Kalau banyak loh. kalau Ca. nggak gini, Apa abang? Abang setiap itu mau bangunin Bunda mau main Bunda tidur. Itu kekurangan dong. Kekurangan. Iya. Benar. kalau Sama Bunda sih. kalau Cafa ngelihat Buna, teman-teman Cafa, perbedaannya apa sama Bunanya Cafa? Apa bedanya? Bedanya Apa nggak apa-apa? bedanya Kalau abang ngelihat mamah yang lain sama Buna, bedanya apa? orangnya. Iya namanya juga beda. Oh iya benar. Maksudnya kayak misalnya Buna tuh lebih lembut, nggak pernah marah, lebih malu. Tapi kan Bunda kan pernah marah. Hah? Tapi kan Bunda kan pernah marah. Oh,
Tapi pernah lembut nggak? Iya. Rambut itu apa? Kayak ngomongnya tuh Cafa. Pelan-pelan ngomongnya pelan-pelan. Jadi sama pelan-pelan. Kenapa? Yang kenceng. Yang kencang maunya. Biar bisa denger. Kalau lembut suaranya nggak bagus. Kan nggak bisa denger. Jadi kalau ngomong Hah? biru nggak bagus. Enggak ya. Tapi kalau biru bagus. Bagus ya. Cafa nggak gini ya, Dek. Harus Cafa. Iya. Bagus. Nanti kita nggak denger. Oh. Tapi selain Buna, keluarga yang Cafa sayang siapa? Ayah punya nenek. Berarti Adek cinta sama ayah ya? Sama Buna kan dia bilang Buna. Adik kan bilang ayah, Buna, Nena. Iya. Sama Buna kan? Iya. Onti Deva, Iya. Nendi sayang juga. Semuanya baik nggak sama Adek? Ya. Ada siapa yang nggak baik? Om Pael. Iya. Kenapa emang Om Pael? Terus Disakit-sakitinnya gimana? padahal mau main tapi omnya itu nggak mau. Oh, jadi sakit hati. Nah, terus ada nggak yang bikin sedih Adek hidup di dunia ini? Ayah, Hah? pasti ayah. Ayah. Kenapa ya? Karena dulu gak mau main Barbie sama dia, maunya main sama Pung. Sekarang mau main Barbie. Oh. Ayah bikin sedih karena ayah nggak mau main Barbie sama Adek. Tapi sekarang main Barbie, abang main sendiri. Tapi sekarang Enggak, pas adik baru datang kan, abang kan main PS sama ayah. Adik nonton sendiri sama mbak-mbak. Iya. terus Adek sedih karena ayah nggak mau diajak main Barbie. Tapi sekarang mau. Sekarang udah mau. Sekarang main Barbie bareng. Karena dia udah ngambek beberapa kali. Oh, Adek marah sama ayah. Adek bilang apa ke ayah? Iya, pas ada ayah nggak mau main, mau ke sana, mau ke bedroomnya ayah. Terus ada mau ambil handphone, ada videoin nih Buna, ayah nggak mau main sama Adek. Berarti bagus rencananya. Langsung main Barbie sama Adek. Ya, Oh iya, berarti next apa yang akan Adek lakukan kalau ayah bikin sedih lagi? Adek. Buna. Iya lagi. Tuh, berarti Adek sama abang sama Adek bangga nggak punya ayah sama Buna? Iya. Walaupun banyak beda sama teman-teman Adek sama abang yang lain. Semua orang beda Bunda. Wih, keren jawabannya. Kalau Adek tetap senang dan bangga sama ayah sama Buna. Kenapa? Kan punya ayah Buna, rawatin Adek. Jadi Adek nggak sedih kalau misalnya Buna sama ayah agak beda sama teman-teman Adek? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan namanya ayah kan beda. Nah, Oh iya, siapa yang ngomong gitu? Adek tahu dari mana? Abang yang ngomong gitu. iya, Adek dengerin ya udah Adek ikutin aja. Oh, di sekolah bilang kalau semua orang itu beda. Jadi kita nggak boleh compare. Allah yang tahu bedanya, bukan kita ya. Bukan. Oh gitu. Tapi jadi abang sama adik tetap happy walaupun kita beda. Apa bedanya Buna sama ayah? Bedanya cowok sama cewek. Sifatnya apa? Sifatnya nggak tahu. Sifat itu apa? Sifat itu kayak perilakunya, kebiasaannya, kayak kalau Buna misalnya selalu baik hati dan tidak sombong. Oke. Buna mau tahu. Allah, apa? Tapi kan Buna dan ayah udah putus. Iya. Abang tahu dari Udah mana kalau Buna sama ayah udah putus? Abang tahu karena abang ingat apa aja. Apa aja yang abang ingat? Abang waktu itu lihat Buna dan ayah di itu, terus abang mau masuk ke itu, terus itu
Bunda di dalam keluar, terus abang mau masuk, terus abang tiba-tiba masuk, terus abang happy, terus abang main. Apa? Terus abang kejedot soalnya ayah lagi sholat, abang lagi main di belakangnya ayah. Tapi abang nggak sedih emang? Apa tetap happy? It's okay. Are you okay with it? Enggak, karena abang harus pindah-pindah terus. Itu yang bikin sedih. Enggak, itu kan sedih, itu ribet. Yang bikin sedih ada nggak? Enggak, yang bikin lucu. Saya tetap it's okay with me and ayah. Iya. Tetap happy. Tetap Iya. sayang sama Yang ayah. bikin Iya. sedih itu kalau Bunda sama ya. Wah. Nggak main. Soalnya kerja. Oh, maunya Bunda sama ayah main sama adik terus ya? Iya, tapi nggak bisa. Tapi dia katanya boleh kerja karena banyak duit. Iya, tapi Jadi Bunda boleh kerja apa nggak boleh kerja nih? boleh. Kalau nggak kerja, kita ambil uangnya ke siapa? Siapa yang ngomong gitu? Bunda kan nggak pernah ngomong kayak gitu, guys. Nggak pernah ngomong kayak gitu. Siapa yang ngasih tauin abang sama adek kalau Bunda harus kerja biar banyak uang? Kau, Hah? abang tahu sendiri. Oh, tahu sendiri. Selamat menjadi ibu Erika. Cafa mau ngasih ini nggak saran supaya Mami Endu jadi mami yang baik? Saran itu apa? Saran itu kayak Nasehat iya kayak kayak mami untuk menjadi mami yang baik supaya baby Endu happy harus kayak gini-gini. Nanti diikutin. Nanti aku ikutin. Oke. Yang pertama, Supaya jadi ibu yang baik harus harus seperti apa? Nih. Kalau abang supaya mami Endu menjadi mami yang baik harus jadi apa? Satu? Makan makanan yang baik. Oh gitu. Kedua? Jatuh cinta. Jatuh cinta. Berarti mami harus udah sembuh. Baby Endu habis sakit jadinya baru bisa main. Aku jadi kayak gitu. Nanti Oke, bye-bye. Ini sayang, sama Bunda sini sayang. Sini nak. Thank Sini, nak. you. Yuk. Gak apa-apa deh, cuman baik. Cuma mau ambil. habis pijet ya? Habis pijet saya. Boleh. Habis pijet nih baby Endunya. Siapa dulu? Salim sama Sama kakak Cafa. kakak Capa. Sama abang salim bang. Salam bang. Abang. Lihat pipinya tuh dek. Tapi lebih gemes pipi Ade, tapi ini juga gemes. Ini berarti adek Capau perempuan sendiri di sini. Nanti baby Endu jagain kakak Capau juga ya. Tuh, ngangguk. Tuh. Bernafas dia. Senderan sayang. Menurut Ade baby Endu lucu nggak? Ya. Lucuan Ade apa baby Endu? Ada beda. Oh nggak ada bedanya, sama-sama baby ya? Ada bedanya. Ada lebih gede. Ya. Tapi sama-sama lucu. Ada bedanya. Enggak. Dia cowok, ada Bunda cewek. boleh nggak gendong baby Endu? Enggak, pasti. Kan Bunda kan artisnya ya, boleh dong. Terus gimana Er? How's your feeling after your first kid? Happy, grateful, blessing. Apa yang menjadi yang paling berat, motherhood yang paling berat menurut lo apa? Setelah lo Menggendong. jalanin kan sekarang udah melewati menggendong. Nih, abang bisa nggak gendong? Enggak. Adek bisa nggak? Nah, Dek. Nih bisa gendong nggak?
Coba taruh di sini. Diem kok baby Endo cuman gini aja tuh. Mau nggak? Coba duduk ya. Coba ya. Coba duduk yang Mau benar. Coba. Dipeluk baby Endonya, dipeluk. Dipeluk. Duduk. Duduk, harus duduk. Harus duduk adeknya. Nah. Duduk adeknya, duduk. Adik pelan-pelan. Nah. Gimana? Berat. Oke, ya udah. Ya sini Angkat sayang. aja deh. Oh iya. Kasian. Coyong. Apa ya paling berat setelah menjalani motherhood, setelah semua orang lagi ngomongin motherhood, menjadi ibu, parenting, akhirnya lu mengalami sendiri walaupun baru 3 bulan, tapi kan sudah menjalani kehamilan, berarti kan sudah ada sense of mother. Kayak sampai detik ini masih enjoy ya, belum ada di tahap kayak kesusahan atau keribetan gitu loh. Kayak semuanya dimudahkan, puji Tuhan. Bayinya, nih baby Endonya juga nurut. Lu ngerasa gak sih pas abis lu punya anak, lu baru menyadari apa itu unconditional love? Ya, pas pertama kali lahirin anak tuh, itu baru pertama kali gue baru tahu unconditional love itu artinya apa. Karena sebelumnya kan kita kan pacaran, terus even ke orang tua ya, kita tuh kayak ada perasaan kecewa, ada perasaan kayak timbal balik lah gitu. Tapi pas punya anak, iya gak sih, lo ngerasa gitu gak sih? Iya. Pas punya anak tuh nih, kalau anak mau kayak gimana juga kayaknya gak bakal kecewa deh. Iya benar. Kayaknya akan selalu tetap kita terima, mau 1000 kali pun, anjay. Bener gak sih? Tuh, bener gak kata Bener Buna? gak? Bener gak? Iya Buna. Apa yang berubah dari lo setelah lo menjadi ibu? Yang berubah? Otak gue sih, jujur, otak gue. Mom brain ya? Iya, kayak itu ternyata beneran ada ya. Soalnya dulu gue bukan pernah sering sih, bilang nyokap gue tuh kalau ngomong tuh setengah-setengah nggak sampai selesai gitu loh. Kalau ngomong tuh, Ca tolong nanti itunya dianuin ya. Itu gue sekarang. Anunya apa? Anu ada di otak gue tapi nggak kesebut gitu, ngerti nggak sih? Itu yang paling signifikan banget. Yang lain-lainnya apa ya? Kayak jadi kehidupan, kayak jadi langsung berubah kan? Banget. Sekarang tuh kalau kemana-mana pikirannya udah ke dia mulu sih. Jadi bawaannya pengen, ya kalau lagi kerja bawaannya pengen pulang terus, cepet-cepet pulang gitu. Sayang. Tapi lo sendiri setelah, kan lo memang hamilnya maksudnya tidak direncanakan lah. Terus setelah hamil untuk menyiapkan diri jadi ibu, dan akhirnya lo bilang, oh gue siap nih jadi ibu, itu pas di titik apa? Waktu pertama kali megang dia. Waktu pertama kali gue nyusuin. Iya. Itu best feeling ever sih. Kayak ngerasa dibutuhkan gak sih? Iya. Apa sayang? Kayak ternyata tuh tubuh kita itu dibutuhkan oleh seseorang, bener-bener dibutuhkan gitu. Baru ngerasain spesial banget di situ, di titik itu. Mau duduk? Bentar. Ancu. Dia tuh kalau ditidurin suka nggak suka. Tuh udah kegedean juga kalau ditidurin. Tuh, Ian. Maunya duduk. Sering tummy time ya? Iya. Sering tummy time biar bisa cepet duduk. Iya. Coba Buna ajarin tummy time, bisa nggak? Tunjukin. Tunjukin. Tuh. Pas setelah lo jadi ibu, apa yang paling lo takutkan dalam dunia parenting? Tuh. Ini mau nggak gue endongin tapi marah dia. Dek, adek, Buna izin gendong ya. Coba gendong sama Buna ya. Ntar. Menurut aku dia pipis karena bau pesing. Ganti pampers dulu ya sayang ya. Ya. Nih ya. Ganti pampers dulu sayang. Baby Endunya taruh sana dulu ya. Nah, biar bisa bebas berbicara. Main sama abang sama adek. Iya. Tapi gue nanya lu deh. Karena kan yang gue selama ini pikirin tuh kan banyak yang bilang gak gampang jadi seorang ibu kan. Menurut lo
part mana yang sampai banyak bilang gak mudah lo jadi seorang ibu? Gak mudah itu karena kadang tuh kalau gue tuh nggak tahu sih yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Karena kadang semuanya benar dan semuanya salah gitu. Oke. Kayak banyak hal-hal yang disarankan A, B, C, D, tapi ternyata di situasi dan kondisi tertentu, misalnya nih sarannya adalah A, tapi di situasi tertentu tuh memang yang terjadi itu B gitu. Oke. Dan akhirnya kita melakukan hal yang lain yang dibanding saran yang yang seharusnya gitu. Contoh lah kayak sebenarnya gue tuh pas kecil banyak yang bilang kayak abang sama adek tuh nggak suka makan nasi. Adek suka banget makan nasi. Gue nggak tahu yang mana salah dan yang benar karena bagi gue dua-duanya oke aja sih. Tapi kan bagi sebagian orang akan bilang kayak kalau abang nggak bisa makan nasi diterapi aja buat bisa makan nasi. Tapi menurut gue itu nggak perlu karena ya sama seperti manusia lainnya ya mungkin dia emang nggak suka ya gak usah dipaksa gitu. Atau kalau misalnya abang maunya ya mau makan asal kalau gue tuh asal dia itu mau makan sayur dan protein. Jadi kalau karbonya gue nggak begitu mikirin gitu. Nah terus nanti lama-lama ada yang bilang kayak gue inget banget ada di suatu acara event ibu-ibu waktu itu, dan di event itu waktu itu aku lagi bawa kerupuk. Gue bawa kerupuk buat anak gue. Kayak abang mungkin umurnya 3 tahun ya. Gue bawa kerupuk buat cemilan. Tapi bukan kerupuk anak-anak ya. Kerupuk maksudnya kayak kerupuk udang biasa gitu loh. Kerupuk udang malah. Kerupuk udang yang bisa di nasi kuning. Gue kasih ke abang supaya dia makan. Ini 3 tahun ya. Anaknya dia juga 3 tahun. Gue gak nyalahin sih. Cuman waktu itu gue sempet nawarin ke ibunya ya. Bukan ke dianya. Gue nawarin. Dede mau juga. Gue bilang kayak gitu kan. Terus kata ibunya. Enggak lah, itu kan apanya banyak banget, entah micinnya, entah minyaknya, entah gulanya, entah apanya. Gue terus langsung deg gitu loh di hati gue kayak, hah, aduh parah banget ya nih gue kasih kerupuk, ngerti gak sih? Iya. Gitu. Terus kayak gitu, tapi somehow gue tanya deh sama anak gue tuh gak pernah makan permen karet dan gue gak nyadar kalau mereka tuh baru ini makan permen karet, baru tadi makan permen karet. Karena lo, gue baru sadar karena pas mereka kecil tuh gue coba untuk kayak oke, gue coba berusaha jadi ibu yang baik segala macam. Gue akan mengurangi gula, gue akan mengurangi minyak, gue akan mengurangi hal-hal yang mungkin akan menjadi penyakit gitu ya. Tapi kadang nggak bisa dihindarin juga, dan kadang gue capek kayak ya udah proses food deh, misalnya udah deh kasih nugget deh, kasih coklat deh, kasih es krim deh, kasih ini deh, kasih itu deh gitu. Kadang gue tuh kayak ngerasa kayak mungkin gue nggak bisa ada yang gini, banyak yang bilang setuju sama parenting VOC, ada yang bilang setuju parenting Nikita Willy gitu. Kalau gue ngerasa kayak dua-duanya bener dan dua-duanya salah, karena lo nggak akan tahu nanti gedenya bakal kayak gimana. Oke. Ngerti gak sih? Yeah. Dengan parenting, coba deh kita lihat dari teman-teman kita. Kayak gue nih sangat-sangat tidak strict parents loh. Gue nih sangat dibebaskan, maksudnya dibebasin tuh gue nih boleh pulang sampai jam maghrib pas kecil ya, boleh pergi ke rumah temen, boleh jalan sendiri, boleh segala macam, dan gue bisa menjaga diri gue lah gitu. Tapi ada beberapa teman gue yang ternyata nggak bisa. Ada beberapa teman gue yang di strict parents ternyata begini, ada yang VOC ternyata jadi trauma, ada yang terlalu dimanjain menjadi, ngerti gak sih? Jadi kayak itu yang kenapa bilang berat menjadi ibu tuh, karena sebenarnya yang bener tuh yang mana sih gitu. Tapi kalau gue ngeliat dari keluarga gue sendiri ya, bukan keluarga orang lain ya. Nyokap bokap gue itu ngedidik kakak gue sama gue lumayan beda. Memperlakukannya beda gitu. Kayak kakak gue tuh lumayan dimanja. Yang kayak semuanya difasilitasin. Dari kecil tuh, jadi kakak gue lahir babysitternya 3. Dan dia terbiasa dikasih kehidupan yang nyaman tuh, kasarnya kayak AC, makanan yang enak, segala macam lah. Dengan tujuan ya mungkin karena anak emas juga ya, maksudnya
susah punya anak, akhirnya punya kakak gue, jadi terlalu dimanja. Sampai akhirnya tuh yang gue lihat waktu dia sekolah, ya apa-apa tuh harus diturutin jadinya gitu. Sedangkan nyokap bokap gue mungkin karena udah ngeliat kakak gue begitu, ke guenya jadi beda. Apa-apa gue harus mandiri sendiri, apa-apa. Gue tuh boleh pulang sendiri tuh kayak ya udah pulang sendiri boleh. Sedangkan gue kan perempuan ya. Kalau kakak gue tuh yang kayak masih di antar jemput gitu. Jadi sempat gue ngeliat oh iya ya ternyata bokap nyokap gue dulu keras ke gue itu ada baiknya ke gue. Walaupun waktu kecil gue ngerasa kayak nggak adil nih bokap nyokap ke gue, galak, VOC banget. Kalau di zaman dulu tuh ya mukul pakai tangan, mukul pakai apa, itu tuh kayaknya hal yang normal ya. Normal zaman dulu ya. Iya, jadi nggak ada tuh gue jadi kayak kena mental gitu-gitu, nggak ada. Gue ngerasanya didikan itu jadi bikin gue lebih berani bertanggung jawab gitu. Jadi bikin gue kayak apa-apa, ya udah deh sendiri nggak apa-apa gitu. Itu sih. Makanya itu gue bilang kayak kadang tuh gue juga sebagai seorang ibu tuh gue nggak bisa ngejudge orang yang, kalau gue jujur gue tuh nggak VOC sebenarnya. Gue memang tegas tapi gue emang gak pernah main tangan sama anak gue. Dan gue sangat tidak memperbolehkan anak-anak gue main tangan satu sama lain. Dan itu yang gue coba terapkan karena mereka kan anak kecil kan suka main tangan kan. Tapi tuh itu tadi kan lo bilang anak pertama sama kedua beda. Waktu itu tuh gue yang gue ngerasa banget adalah abang itu adalah tempat belajar gue sebagai seorang ibu sebenarnya. Karena itu dimana gue banyak gue ngerti apa yang mana yang harusnya kayak gini, harusnya enggak, kayak ibaratnya uji coba gitu loh. Anak pertama tuh uji coba gue lah gitu, mungkin semua ibu-ibu juga. Anak kedua itu kita udah tahu patternnya, jadi kita kayak coba aplikasiin yang lebih baik lagi dibanding pas kita ke anak pertama. Waktu itu gue pernah baca ada tulisan kayak gini. Saat kita orang yang melahirkan anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu bukan berarti mereka itu sudah biasa punya anak. Karena saat kita melahirkan anak kedua, itu tuh kita sebenarnya kita belajar dari nol lagi. Belajarnya apa? Belajar punya anak yang mempunyai kakak. Ngerti nggak? Karena dulu kita melahirkan anak tunggal. Saat kita melahirkan anak kedua, kita membesarkan kakaknya dan adeknya. Itu gue belajar lagi, gue lahir lagi nih sebagai ibu, kayak wah baru lagi nih gue. Gimana nih caranya supaya abang sama adek tidak merasa kekurangan, supaya abang dan adek merasa cintanya cukup satu sama lain, supaya nggak berantem, supaya saling mengasihi, supaya abang saat adek lahir tuh abang tidak merasa bahwa posisinya tergantikan. Kayak ya akan belajar begitu terus, nanti anak yang ketiga begitu lagi, keempat begitu lagi, kelima begitu lagi. Jadi makanya sih kadang banyak kan quotes anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ngerti gak sih? Karena, susahnya jadi anak tengah. Iya, gitu. karena memang menjadi ibu tuh berat banget loh. Kita memang nggak bisa mengaplikasikan. Pasti beda-beda setiap anak itu, bukan karena sayangnya beda ya. Karena kita belajarnya tuh beda. Kita dari kehidupan tuh kita ngelewatin nih. Oh, kalau anak pertamanya tuh kita kayak gini, nggak boleh nih kita kayak gini. Oh, kalau terlalu kayak gini, begini nih jadinya nih. Terus kayak kadang-kadang ya itu sih. Cuman yang paling gue tekunin banget adalah gue mencoba untuk adil ke keduanya gitu. Iya. That's why kenapa tadi kan bilang lesnya banyak dua-duanya. Pokoknya satu nggak les, yang satu nggak les. Oke. Yang satu sakit, yang satu nggak les. Oke. Sebegitu kayak oke, kita samain. Tapi kalau satu berprestasi, yang satu juga harus berprestasi. Karena mau disamain gue kayak gitu kan anak. That's why kenapa anak gue nih dua punya bakat yang beda menurut gue. Kalau Chava memang di skill kayak ice skating, terus dia juga suka tampil. Kalau abang itu dia lebih suka ke akademi dan dia suka sport. Jadi gue ngerasa ya udah gue akan mencoba sebaik mungkin menjadi ibu yang bisa mendukung kelebihan keduanya, walaupun ya memang pasti akan banyak susah. Iya. Karena gue ngeliatnya juga kalau misalnya, ya lu udah punya 2 anak ya, yang lu pikirin pasti kan kebelah nih. Betul. Cara iniinnya susah gitu ya. Apa? Good night. Sini saya pelukan dulu good night-nya. Good night.
Good night. Good night. Have a good dream. Jadi zaman dulu ya pas gue masih kecil, nyokap hal yang selalu gue aplikasiin, yang gue ambil dari nyokap gue. Jujur gue gak begitu suka parenting nyokap gue. Kenapa? Karena kasar. Tapi ada satu yang gue bawa sampai ke anak gue gak akan pernah lupa ucapin good night. Good night, I love you. Setiap hari, setiap mereka mau tidur, itu harus ada good night, I love you peluk. Harus selalu. Kalau misalnya gue lagi di luar, ini ya, biar kalian dengar ya. Isi dari ininya tuh cuma Good night, Bunda. Cuma itu doang. Terus Jangan pergi sekolah dulu ya. kalau gue ketiduran, Good night, Bunda. setiap hari kayak gitu. Why? Karena gak tahu ya, itu udah kebiasaannya. Gue ngerasa itu tuh, lo itu care. Good night, good morning, how are you, I love you. Itu tuh suatu cara gue mau mengaplikasikan cinta gue ke orang sekitar gue sih. Itu dan nyokap gue kan ngebiasain gue kayak gitu. Gue sampai sekarang selalu ngomong good night sama nyokap gue. Walaupun dengan segitu dramanya hidup gue sama nyokap gue, selalu good night, I love you. Dari kecil? Dari kecil. Sama nyokap? Sama nyokap. Gue gak ada sih good night gitu. Karena gue mau ngebahas parenting keluarga gue juga, ya you know. Sama-sama lah sebenarnya. Kayak VOC-nya di atas VOC nih gitu. Tapi gue gak bisa nyalahin juga parenting bokap nyokap gue sih. Karena mereka itu kan tahun 50 cuy. Bener. Zaman penjajahan banget guys. Jadi gue gak bisa nyalahin karena bokap nyokap gue itu eranya memang masih penjajahan banget. Jadi di mata mereka parenting yang bener adalah ya Yang mereka lakuin. lu salah pukul gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh takut. Karena yang gue lihat ya perbedaan yang zaman sekarang tuh banyak banget emang anak-anak yang nggak begitu takut sama orang tuanya. Iya. Ya kan? Betul. Kalau gue tuh takut banget sama orang tua gue gitu. Karena gue lagi makan bunyi itu gue bisa dimarahin habis-habisan. Sendok jatuh itu gue bisa dipukul tangannya gitu. Gue bisa dikurung di kamar mandi kalau gue nggak ngerjain PR, dimatiin lampunya. Banyak yang nggak bisa gue ceritain. Tapi menurut gue berhasil mereka bikin gue jadi orang yang itu tadi gue bilang, jadi perempuan yang kuat, bertanggung jawab. Pokoknya nanti nih gue udah ngedidik lu kan sampai dewasa, nah ntar dewasa lu lanjutinnya terserah lu deh gitu. Nyokap gue tuh juga sebenarnya sama main kasar ya, kasar. Dan nyokap gue tuh suka sama kayak lo, dikurung kamar mandi, disiram bangunnya, kayak gitu-gitu. Tapi mungkin gue nggak bisa nyalahin juga sih ya. Cuma ya karena mungkin nyokap gue tuh sendiri kan, jadi gue lumayan nggak mau lah itu terjadi ke anak-anak gue sih. Jadi ya gue lumayan membekas kalau gue. Iya sama. Gue lumayan membekas sebenarnya. Cuma gue mencoba mengerti, tapi bukan berarti itu nggak membekas gitu. Kalau gue membekas karena hal itu tidak terjadi ke kakak gue. Oh iya. Jadi cuma terjadi di gue. Jadi gue ngelihat dari masa kecil gue tuh cuma ngelihat perbedaan antara kayak perilaku ke kakak gue begini. Jadi kayak pelampiasannya ke gue gitu, paham gak? Karena gue sudah melewati masa kecil yang seperti itu, kayaknya gue gak akan kasih itu ke Andrew, tapi gue tetap VOC sih. Iya. VOC which mean in the good way. Kayak maksudnya nggak pukul lah ya. Nggak main tangan, tapi lebih yang keras aja lebih gitu. Suara, nada. Iya, nada keras, terus kayak ya lu kalau main lu harus kerjain semua tugas-tugas sekolah lu. Dulu gue gitu soalnya. Jadi pulang sekolah itu abis makan semua PR harus dikerjain. Kalau nggak boleh main. Nah mungkin itu yang ya gue ambil yang baik-baiknya aja lah, yang positif-positifnya. Gitu. Tapi maksudnya anjing ngeblank gue. Mom brains. Apa? Maksudnya parenting keluarga. Iya, makanya itu gue selalu bilang yang tadi bilang Mbak barusan tadi adalah berat menjadi seorang ibu, karena gue udah ngerasain jadi ibu. Jujur gue jadi lebih banyak memaafkan sama masa lalu nyokap gue sih. Karena gue baru menyadari bahwa aduh
susah ya, apalagi single. Dan gue berusaha untuk co-parenting yang dimana gue menjaga perasaan semua orang, menjaga perasaan anak-anak gue, yang dimana gue ngerasa itu kewajiban gue. Dan ya gue alhamdulillah banget sih anak-anak gue dengan umur segitu, mereka tuh tahu. Kalau orang nanya, tahu gak sih mereka gue tuh cerai? Mereka tuh tahu. Tapi mereka, sumpah mereka gak pernah bahas. Tadi kayak lu tadi lihat, Biru bilang, putus, itu gak pernah terjadi. Gak pernah dia ngomong sebenarnya sama gue. Sama sekali. Makanya dia tuh ngomongnya kayak agak-agak, boleh gak ya gue ngomong kayak gini. Karena dia kayaknya udah bisa ngebaca situasi rumah gitu. Kayak, oh gini. Tapi gue gak pernah ngelarang dia untuk gak ngomong sih sebenarnya. Makanya gue emang udah tahu, oh dia tuh emang gak suka pindah-pindah rumah gitu. Cuma ya. Tapi lu pernah nggak ngasih tahu situasi yang sebenarnya terjadi antara lo sama? Kayak kalau gue bercerai, gue belum ngasih tau kayak, makanya dia ngomongnya putus. Oke. Dia nggak tahu cerai. Kayak aja gue selalu bilang kayak kita beda rumah, kita udah beda. Okay. Udah nggak sama-sama lagi gitu. Cuman nggak pernah ngasih tau alasannya, nggak. Biasanya kayak misalnya dulu kalau Cafa ya, dia udah terbiasa sama gue yang nggak sama mantan sama ayahnya. Tapi Cafa nggak begitu musingin, dia biasa aja, dia agak stay true. Tapi kalau abang itu udah ngelewatin kita bareng-bareng. Kalau dia yang dulu yang pernah kayak nangis atau apa, kita caranya adalah gue sama Niko mencoba untuk mendekatkan lebih dekat lagi sama anak-anak, terus kita kayak dinner atau kayak lunch atau gitu-gitu. Sampai alhamdulillahnya ya, gue gak nyangka kalau dia akan jawab kayak tadi. Lo mau tau gak kenapa? Kalau gue ngelihatnya kenapa tadi abang ngomong kayak gitu ya, gue pernah soalnya ngomong kayak gitu, Cel, ke nyokap gue. Gue pernah ngomong, Ica tuh tahu semua apa yang terjadi waktu umur 3 tahun. Gue ngomong gitu. Gue gak tahu kenapa di umur gue 3 tahun tuh gue masih bisa, bukan masih bisa ya, udah bisa nge-capture momen gitu loh. Dan itu yang gue kasih tahu ke nyokap gue, supaya nyokap gue tuh tahu di umur berapa gue udah bisa nginget semuanya. Di fase lo masih mikir gue belum bisa menyadari dunia gitu. Nah itu yang gue lihat tadi, Biru omongannya persis kayak gue waktu seusia dia gitu. Jadi dia tuh yang gue lihat nanti akan bertambahnya umur dia akan ngomongin nih kalau kayak gue ke nyokap gue. Ica ingat, Ica pernah ini, Ica ingat gitu-gitu nanti. Tapi nggak sekarang. Cuman celetukan dia itu tadi buat nyadarin loh, aku ingat semuanya kok. Tapi sebenarnya gue tuh tahu karena itu juga yang terjadi sama diri gue. Oh iya. Iya, makanya itu kayak kadang tuh orang tua tuh suka kayak ngomongin. Dia tuh nggak tahu kalau anak kecilnya itu sebenarnya mendengarkan dan tahu dan menyadari apa yang terjadi. Makanya gue tuh setiap malam selalu nanya sama mereka, ada yang mau diomongin nggak? Gue selalu nanya loh, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak apa-apa Bunda mau dengerin, nggak apa-apa Bunda mau jawab. Jadi kalau lo tanya sama gue, kapan kira-kira gue akan ngasih tauin situasi gue sebenar-benarnya setransparasi mungkin sama anak-anak gue, ada saat mereka nanya sama gue. Oke. Gue tunggu aja sampai mereka nanya sama gue. Nah gue ngerasa kayak tadi dia bilang kayak gitu. Kenapa hari-hari dia nggak pernah ngasih tauin ngomongin itu ke gue? Kayaknya dia tahu kalau misalnya itu adalah topik sensitif yang akan bikin kita semua sedih. Kayak gue sedih, dia sedih, dan itu akan bring back the trauma lagi. Jadi better nggak diomongin. Tapi kalau ditanya, gue nanya nggak sih ke dia? Gue nanya. Tapi emang kadang-kadang kalau abang tuh akan ngomong sedikit-sedikit kayak sedih. Enggak sih, biasa aja. Gue tuh sebagai ibu gue tahu nih, oh ini beneran sedih. Oh ini enggak. Enggak. Bener dia emang enggak sedih. Dan sampai sekarang kalau lo tanya sama gue tadi semua yang udah kita tanya jawab sama abang sama adek, itu adalah kenyataannya. Udah selantang itu kayak sedih enggak? Jadi gue tuh nggak pernah nanya sama mereka bangga nggak sih sama Bunda. Cuman mereka tuh selalu ngomong itu ke orang-orang sekitar. Kayak dia suka ngomong kalau misalnya dia tuh sayang banget sama Bunda, cinta banget sama Bunda, idolain banget Bunda. Kerjaannya pengen nontonin kadang kan anak-anak suka bikin konten tentang konten gue, si Cafa mau nontonin. Kayak Cafa tuh bercita-cita menjadi gue yang kadang gue tuh ngerasa gak pantas untuk dicita-citain sama dia. Tapi gue senang ternyata tuh
mau semua orang bilang gue jelek kayak apa, ternyata anak-anak gue tetap sayang sih sama gue. Iya. Alhamdulillahnya gitu. Dan menurut gue itu juga yang akan terjadi sama lo. Salah, boleh, tapi ini tidak sedih-sedih. Enggak. Ya sedih-sedih. Semprot-semprot supaya enggak sedih. Ya, gue sebenarnya ngerasa sebagai seorang ibu itu nyokap gue udah berusaha yang terbaik walaupun ternyata gue banyak kecewanya. Tapi semakin gue berumur, semakin gue tahu dan ngerti kenapa dia ngelakuin hal itu. Walaupun gue expect lebih, kayak maksudnya banyak hal-hal yang gue expect dari nyokap gue. Cara gue untuk memaafkan nyokap gue adalah belajar dari situ. Apa sih yang gue nggak suka nyokap gue lakukan saat gue dulu kecil? Gue dulu nggak ngerasa didengar. Oke, sekarang gue akan mendengarkan semua apa anak-anak gue mau. Gue dulu ngerasa banyak dituntut. Oke, gue nggak mau nuntut apapun dari anak-anak. Gue nih sistem gue tuh reward. Gue nggak apa-apa nih ya. Gue nggak apa-apa abang sama adek nilainya jelek. Tapi jangan harap ke Milan gitu. Iya. Gue gak akan marah. Asal naik kelas sudah tok gak apa-apa. Tapi mau ke Milan, juara dulu. Yang satu mau ke Milan, juara dulu di sekolah. Gitu. Jadi mereka tuh tahu kalau untuk mendapatkan, jadi untuk liburan-liburan yang kalian lihat ini, mereka tuh earn something gitu. Mereka tuh melakukan sesuatu yang membuat gue oke. Ibaratnya kayak kerja gitu. Dan itulah yang menurut gue gak tahu kalau ditanya bener atau enggak sih cara gue gak tahu, tapi itu yang terbaik yang bisa gue lakukan. Kayak alhamdulillahnya sih abang ada bagus, ada nilai pasti sesuatu Cafa di sesuatu, gue ngerasa oh bener nih apa plan gue. Oke, gue cari duit yang banyak untuk mengumpulkan duit itu untuk liburan, karena kalau liburan tuh itu sebagai suatu quality time gue juga sih. Karena kan gue kerja. Jadi ya disitulah quality time gue sama anak-anak. Jadi sekarang setiap kalian lihat gue sama anak-anak liburan itu adalah reward mereka melakukan sesuatu. Kalau mereka nggak juara atau nggak ada sesuatu yang bisa mereka achieve atau hanya bare minimum, ya gue nggak akan kasih liburan. Tapi bukan berarti gue akan marah. It's okay. Tapi itu gue gitu. Gue jadi gak sabar ngajak Endu liburan deh. Oh, tapi sekarang jadi masih gratis sih pesawatnya. Umur berapa sih udah boleh naik pesawat? 6 bulan? Sekarang udah boleh. Masa sih? Udah. 3 bulan? 3 bulan boleh emang? Boleh. Anak gue sih dari umur 3 bulan lebih ya tapi. Anak gue sih dari umur berapa ya? Naik pesawat loh bro. Iyalah emang apaan? Iya ya? Kalau dia emang malah masih gratis sih setahun gue. Oh gratis. Masih enak 2 tahun gitu. Kemarin repot aja. Iya. Ayo kalau di bisnis nggak. Ke Bali yuk. Guys. Ya sih. Tapi Indu ngapain di Bali ya? Main tanah. Banyak banget yang bagus dilakukan oleh Bali, sumpah. Gue tuh dulu kenapa gue ngebet banget anak gue bawa ke Bali? Itu supaya mereka tuh sensory play di sana. Pasir, pantai, laut. Mereka tuh dari Bali harus merasakan itu menurut gue. Kalau bisa. Ayo yuk, gas yuk. Cuman emang ribetnya adalah mereka kalau masih bayi gitu kan harus gendong terus, itu ribetnya. Iya, tapi benar sih, gue waktu pertama kali ada Endu di dunia ini ya, bener kata lu sih, gue kepikirannya takut banyak salahnya. Karena kan ya lu tahu perbedaan gue dan orang lain adalah ya Endu tidak, ya intinya kondisinya Andrew berbeda sama keluarga Cemara lainnya. ya. Dan gue tuh selalu ngerasa takutnya besar ke kesalahan guenya, ngerti gak? Gini salah, gitu salah, gini salah, gitu salah. Cuman kan kita harus tetap keep going ya. Nah gue tuh ngerasanya kayak kalau buka komen tuh takutnya, karena kan banyak yang suka berkomentar cara parenting yang benar seperti apa kan. Somehow gue ngerasa gue gak mau nunjukin gue sebagai
ibu yang emang good in parenting aja gitu loh. Kayak gue pengennya kayak ya udah lu kalau mau kasih tahu informatif apa ke gue akan terima gitu. Gue nggak mau sotoy gitu karena memang pada kenyataannya gue tidak mengikuti edukasi parenting dini gitu, ngerti gak sih? Ini di luar dugaan semua aja gitu. Jadi masih banyak belajar. Makanya yang bikin gue kadang takutnya adalah ya takutnya orang ngelihat gue tuh ke situ gitu loh, ibu yang kesana gitu arahnya. Paham gak sih? Tapi gue punya jawaban karena dulu gue juga sempat pernah merasakan kayak gitu. Walaupun mungkin gak sebesar lo kekhawatirannya. Yang bisa nilai itu adalah kedekatan lo sama anak lo nanti. Dan itu yang bisa nilai adalah anak lo sendiri. Ngerti gak? Kayak gini deh, maksudnya sekarang mungkin semua orang akan ngejudge apa yang kita lakukan sebagai ibu ya. Tapi yang paling ngejudge, yang paling valid parenting kita yang paling pertama adalah anak kita sendiri karena dia ngerasain. Jadi itu sih yang yang gue coba untuk kayak ya udahlah orang mau ngomong apa, yang penting anak gue tahu kok gue nih sayang sama dia. Jadi one day seandainya mereka baca komen-komen yang jelek atau yang menyatakan kalau gue itu bukan ibu yang baik dengan semua pilihan yang udah gue lewatin dan gue pilih gitu ya. Lu ngerasain kan kalau gue sayang. Deep down itu pasti ada, lu ngerti gak sih Er? Ya seperti kita lah, kayak kita ya dibilangin orang tua kita banyak salahnya banyak, tapi lu tahu kan. Tahu dan itu sih gitu sih intinya. Iya. Tapi kalau gue ngeliat dari sosmed sekarang udah banyak banget ibu-ibu lainnya yang bisa bantu untuk membela. Salah satu contoh misalnya kemarin, Endo kan gak gue pakein sepatu ya. Dari bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan sekarang tuh gak gue pakein sepatu. Itu pun ada sebabnya sebenarnya. Tapi tuh gue emang malas menjelaskan ke orang-orang. Jadi setiap semua komenan tuh banyak gak gue balas karena gue gak ada tenaga untuk menjelaskan gitu. Terus sempat gak pakai kaos kaki juga dikasih tahu, pakein dong katanya orang kaya. Masa beli sepatu anaknya aja gak bisa. Gue digituin. Ya gimana gue boleh jawab sedikit. Yang dimana emang anak umur 1 tahun ke bawah itu tidak dianjurkan pakai kaos kaki dan sepatu. Itu untuk sensori dan motoriknya dia. Lanjut. Ya itu. Nah, banyak yang balas kayak gitu juga, Cel. Jadi ibu-ibu ini yang mungkin punya pengalaman digituin juga membela gitu. Jadinya kayak ya emang ya udah sih nggak usah pakai sepatu kan emang nggak boleh. Oh, anak umur segini dipakein sepatu. Yang jawaban lu juga tadi banyak yang komen gitu. Jadi gue ngerasa semakin besarnya edukasi parenting ibu-ibu nih, jadi saling ngasih tahu dan saling negur aja, jangan terlalu ikut campur. Karena pasti seorang ibu yang tahu kenapa dan kenapanya gitu. Kalau lu dulu pas baru lahiran gitu, sama nggak banyak orang-orang sekitar lo atau kayak di sosmed yang kayak Cel, anak lu tuh jangan digituin tahu? Nah, perbedaannya mungkin kalau gue sama lo itu kan, kalau gue ini sejujurnya gue sangat prepare untuk menjadi seorang ibu. Gue ini bener-bener baca buku. Beneran baca buku parenting yang segini-segini gitu. Terus gue beneran ke ahli-ahli dokter. Gue beneran jadi kayak misalnya gini, gak boleh dibedong, gak boleh digurita. Gue cari tahu kenapa alasannya gak digurita. Gue segitu-segitu gitu. Itu pun gue tetap akan salah di mata netizen. Ngerti gak sih? Kayak enggak, yang bener tuh begini. Jadi ya kadang kalau gue sendiri dari dulu kalau misalnya mau sharing tentang parenting, gue selalu kasih kayak apa? Bukan jurnal, apa sih kalau notes lah ya, kayak maaf kalau salah atau maaf kalau beda. Karena emang kenyataannya beda-beda. Ada yang bilang kalau digendong terus bau tangan. Ada yang bilang ini, aduh, banyakan deh, kita semua punya masing-masing jalan. Tapi kalau lu mau tahu cara gue, nih gue kasih tau cara gue nih seperti ini. Dengan alasan gue seperti ini. Kalau gak suka gak apa-apa, kalau mau beda juga gak apa-apa. Gue gak akan ngejudge juga lo kayak gimana. Mau apa, mau melahirkan apa, mau melahirkan water birth kayak, melahirkan normal, sesar. Menurut gue itu semua, kalian semua adalah ibu yang baik dan yang udah yang terbaik buat anak-anak kalian.
dan apa yang udah diberikan, apa yang kita udah berikan itu udah kita coba sebaik mungkin. Walaupun memang mungkin kalau dibilang sempurna tuh susah banget memang. Mau gimana, mau jadi kayak gimana lagi gitu. Iya. Tapi kan memang banyak ibu-ibu di luar sana yang ingin menunjukkan rasa sayang dan cara ngedidik anaknya ya gitu. Jadi menurut gue ya semuanya pasti ada resikonya sih. Jadi kalau dikomentarin ya harus tetap terima-terima aja. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau nunjukin itu, Cel. Kayaknya gue nggak akan menjadi bagian dari ibu-ibu itu. Gue akan tetap ngasih tunjuk progres anak gue dan kedekatan gue sama anak. Tapi untuk soal parenting gue nggak mau sotoy karena memang gue buta banget. Tapi gue mau belajar. Jadi kalau komen-komen kayak gitu gue tetap bacain karena ya masuk ke gue. Sempet selain sepatu ya, yang kayak sepatu kan ada yang bilang katanya orang kaya tapi nggak pakai sepatu itu kan ternyata banyak yang ngebantah. Kayak lo tadi untuk nggak bagus gitu kan pakai kaos kaki atau sepatu. Ada lagi yang waktu Endu divaksin yang kedua ya, Endu tuh nangis nangis tapi gue peluk dia tapi gue bilang siapa yang nakal nanti mami cubit ya gitu. Nah itu tuh ada yang ngomentarin kayak Mbak Erika maaf kalau bisa nanti kalau Endu nangis ditenanginnya it's okay nggak apa-apa. Dan di situ nggak ada yang bantah jadi kayak oh mungkin bener ya. Makanya di vaksin Endu yang ketiga waktu Endu nangis gue it's okay nggak apa-apa gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi gue nggak ngeliat mereka sebagai orang yang menyebalkan somehow berarti iya benar. Tapi selain kalau badan nggak begitu berubah ya? Badan tuh puji Tuhannya enggak. Jadi guys, karena saya tidak mengikuti tadi ya edukasi parenting itu, teman saya ini baik sekali. Jadi banyak sekali hal-hal yang dinasehatin dia gitu supaya saya tidak menyesal atau ya intinya nasihat dari Rachel bermanfaat lah. Saran. Saran-sarannya bermanfaat. Dia ngasih tahu ke gue salah satunya walaupun perutnya belum besar harus tetap sering diolesin itu yang kemarin gue kasihin oil jangan sampai nyesel karena memang stretch mark itu susah ya. Susah dan genetik sih sebenarnya memang. Cuman kan kita nggak pernah tahu. Jadi dia udah wanti-wanti sebelum kejadian mending nih gue saranin lo pakai pokoknya diolesin terus-terusan. Jangan berhenti kering olesin lagi gitu. Jadi jangan malas dan itu gue lakuin setiap hari gitu nonstop. Karena omongan dia ini masuk ke kepala gue gitu kayak, lu belum diolesin oke. Gitu, ngerti gak sih? Itu kepikiran gitu. Terus ada banyak lagi, Rachel tuh sempet, lu tuh beliin gue apa lagi ya? Fuji waktu itu beliin gue vitamin juga yang diminum sama almarhum Vanessa. Pokoknya bentuk rasa-rasanya sih kayak gitu ya. Ya itu. Oh, tahu-tahu yang diminumnya gini ya. Iya. Segitu. Apa Real tuh? food. Real food. Itu yang diminum almarhum Vanessa. Jadi dia beliin itu buat gue. Banyak sih. Kayaknya itu yang ngebantu. Ya badan gue puji Tuhan gak ada stretch mark berkat lo. Terus berkat gue gak tuh anjir. Badan kembali semula ya puji Tuhan. Berkat dokter. Minta waktu disasar langsung diminta digitin aja guys. Bisa gak sih itu beneran bisa? Emang lu gak digituin kan lu tapi? Enggak, tapi jadi abis setahu gue tuh yang bisa kayak gitu tuh C-section. Yang C-section terus langsung ditamitak. Tapi gue nggak tahu maksudnya karena di rumah sakit manakah yang bisa gitu loh. Tolong komen di sini gitu. Iya. Karena kayak kalau di rumah sakit ibu dan anak kan nggak ada estetikanya, ngerti nggak? Kecuali mungkin di rumah sakit umum kali ya, ada dokter estetikanya yang habis itu kata habis gini lanjut gitu. Karena Kak Regi sempat ngomong gitu Cel, Neng supaya langsung kurus lagi gimana kalau dokter Fadli setelah operasi kamu, Andrew keluar, masuk dokter Danu. Jadi sekali kerja gitu, tapi kan nggak mungkin ya. Tuh hayalan-hayalan aja guys. Mungkin ada kali ya, tapi kalau ada please komen di bawah ini. Iya. Nah selain itu gue juga mau menyarankan buat kamu lagi. Dan aku sudah menjadi meracuni kamu berkali-kali. Yes.
This is your glowing everyday yang selalu aku pakai biar kulitnya gak kelupas-kelupas dan makeupnya tetap glowing seperti aku dan cantik dan perfect dan sempurna dan luar biasa. Love. Itu caranya adalah dengan menghidrasi terus muka aku karena emang kulit aku tipikal yang kering. Nah di sini tuh dia ada niacinamide-nya, jadi bener-bener ada skincare-nya juga. Dan ini bisa buat brighten, soothing, dan juga buat ngebalance pH dari kulit kita dan juga ngeglowingin, bikin moist dan bikin jadi setting spray juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian yang suka kepanasan langsung, yang suka terbakar api cemburu langsung. Lu jangan nyebelin. Makanya this is your glowing everyday. Gue tuh ngelihat Rachel lu make ini tuh gue nanya kan, ini bisa gak sih sebenarnya buat gue? Busui. Iya bisa. Bisa kan? Bisa. Awal mulanya itu guys, cuman pas udah coba emang cakep. Jadi aku stok ini terus. Wow, dan aku yang memberimu stok. Kalau aku aja bisa nggak ada stash match-nya, muka tetap glowing pakai this is Sure, glowing everyday. Oke. Oke, udah lama Kita nih. mau main games yang sudah lama. Yes. Dan sebelum itu buat kalian yang nonton di sleepover, kalian bisa komen di bawah kira-kira kita undang siapa yang seru-seru dan yang gak bikin aku menggigil seperti di Close the Door. Ngomong-ngomong close the door nih. Ya, kenapa? Udah follow-follow sama Om Ded. Udah, alhamdulillah ya. Aku bukan ngeblok Om Ded, Tapi blok unblock. Jadi aku nggak mau kayak unfollow kayak wih so banget tuh nge-unfollow tapi dia masih follow gitu kan. Blok unblock jadi kayak it's okay, let's go be stranger gitu. for 4 years. 4 years and then hi again gitu. Ya Allah, semoga aku gak blunder ya Allah, aku jangan dibahas lagi ya di Close the Door. Jadi bintang Alright. tamu aja. Oke. Gamesnya masih sama ya. Green flag, Or red red flag. flag. Kanan, kiri. Kanan. Oke ya. Kita mau ngomongin soal motherhood, coba kita redefine meaning red flag atau green flag seorang sosok ibu. Menurut kita ya, oke. Mom yang tetap pengen punya waktu me time setiap hari. Green flag or red flag? 1, 2, 3. It's a must. Setiap hari itu bukan berarti setiap waktu ya. Kayak sehari tuh buat apalagi buat new mom menurut aku butuh waktu kayak mungkin baca buku 1 jam, main handphone 1 jam. Anjir, baca buku nggak tuh? Langsung diketawain gue. Atau kayak nonton film atau sekedar dipijitin, itu termasuk me time yang bagus banget. Karena nanti semakin bertambah waktu, anak-anaknya udah bisa lumayan mandiri. Kayak abang dan adik sekarang gue me time-nya udah bukan 1 jam lagi, guys. Tapi me time menurut lo apa? Me time itu adalah waktu kita saat waktu kita sama diri sendiri yang bikin kita nggak ngerasa wah gitu, kayak punya tanggung jawab yang sungguh sangat banyak gitu, ngerti nggak sih? Nah itu biasanya menurut gue me time seorang ibu tuh itu, karena kan seorang ibu tuh palanya tuh kayak yang anakku udah nyusu belum, anakku udah diganti pampers bla 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 bla. Nah di situ kadang-kadang ada orang-orang baik yang bantuin kayak mbak atau nyokap atau apa yang kayak sini pegang dulu bentar. Nah itu kita butuh untuk waktu kayak untuk udah deh bentar sebentar. Itu udah me time itu buat gue. Nah, Gitu. Oke. Me time buat gue ketemu Rachel sih sama Fuji. Karena Rachel sama Fuji membantu menyadarkan gue, ayo lu tetap harus hidup, ayo lu tetap, ayo lu nggak hilang kok, lu nggak hilang, ngerti gak sih? Karena banyak kan moms di luar sana yang semenjak punya anak kayaknya seakan kehilangan dunianya yang dulu. Iya, kehilangan dirinya sih. Iya, kehilangan Jadi, dirinya yang dulu. Gue ngerasa orang tuh setelah menjadi ibu itu, ini nih kita punya sosok nih. Ada Rachel, ada Buna, ada Erika, ada jadi mami. Saat gue nih
gak mau kehilangan diri gue 100% menjadi Buna. Gue mau masih ada Rachel-Rachelnya. Karena itulah diri gue. Terus gue dapat tanggung jawab baru setelah gue berumur 21 tahun. Gue punya tanggung jawab baru. Gue gak mau itu langsung menghabisi diri gue. Dan gue kayak mendedikasikan 100% buat itu. Gue mau ada at least 10-20% lah buat diri gue. Karir gue, diri gue, kenyamanan gue gitu. Menurut gue itu penting. Iya. Karena yang ngelihat anak juga pasti pengen ngeliat nyokapnya happy gak sih? Betul, happy baby, happy mommy. Oke, next. Mom yang ngapus foto anak karena takut overexposure atau nggak nunjukin muka anaknya sama sekali, terutama di sosmed. Red flag or green flag? 1, 2, 3. Kalau menurut gue itu keputusan orang tuanya, apapun yang nyaman buat orang tuanya. Kalau gue, semua pasti ada alasannya lah guys. Nggak mungkin nggak ada. Jadi kalau kalian mikirnya kayak, kenapa sih anaknya nggak ditunjukin? Kenapa anaknya nggak di ini seperti yang lainnya? Kalian nggak perlu tahu kenapanya. Karena semua orang berhak dan mereka pasti punya alasannya. Oke? Next. Mom yang ngerasa nggak harus bisa semuanya, kayak masak, nyusuin, sampai ngajarin anak sekolah. Red flag or green flag? 1, 2, 3. Gue ngerasa manusia itu harus punya harus punya survival mode. Seperti memasak, atau hal-hal yang dasar. Nah saat kita punya anak itu akan kita ajarkan survival mode itu ke anak kita. Dan nyusuin itu kita pasti akan belajar juga gitu. Maksudnya bukan berarti kita akan langsung bisa ya. Gue juga nyusuin itu butuh waktu dan belajar, gak langsung bisa. Terus kayak masak, telurnya masak kok. Kalau gak bisa jujur menurut gue keterlaluan. Lu gak perlu masak rendang. Ya, lu tinggal beli di tempat makan rendang. Tapi kalau seandainya kita we never know ada zombie or alien atau apa, kita bisa masak telur di rumah, ngerti gak sih? Iya. Itu kalau menurut gue lo tetap harus bisa masak mie juga gak apa-apa. Yang penting masak. Kalau gue semenjak jadi ibu, kata nggak bisa tuh jadi nggak berlaku di gue. Adanya mau atau tidak mau gitu. Dan menurut gue sangat egois seorang ibu bilang nggak mau sih. Kayak gue jujur gue nggak bisa masak. Sangat nggak bisa masak. Tapi benar kata Rachel, mau atau enggak? Kalau mau ya belajar. Karena nggak ada kata nggak bisa. Kalau mau ya belajar gitu. Kita nggak bilang jago ya, nggak bilang bisa jago masak. Yeah. Nah itu Chef Renata. Ya. Tapi kalau misalnya hanya masak peralatan bento kayak kesukaan gemoy, itu Buna. Ya. Gue akan menjadi chef nanti waktu Endu usia. Waktu Endu usia 6 bulan ya. Ya. Oke. Oke. Next loh. Mom yang nggak bisa ikutin parenting role tertentu karena pribadi nggak cocok. Red flag or green flag? 1, 2, 3. Ya mungkin ada beberapa hal yang kayak, ya kalau anak lo umur 1 bulan jangan dikasih makan pisang, itu kayak bare minimum ya. Iya. Karena kan kasihan belum bisa digest. Tapi kayak kalau cara-cara parenting yang kayak gitu-gitu kadang. Karena kan ini pertanyaannya karena pribadi yang nggak cocok. Iya betul. Kalau karena pribadi nggak cocok berarti alasan utamanya kan bisa karena kerja. Ya di diri sendiri. Tapi kalau utamanya ke anak, ya parenting rules tuh ya penting gitu. Biar minimum aja. Next. Mindset aku nggak enjoy setiap momen jadi ibu, tapi aku tetap sayang anakku. Itu boleh atau enggak? Ya, red flag or green flag berarti ya. Mindset aku nggak enjoy setiap momen jadi ibu. 1, 2, 3. Mampus lo beda. Kasih tahu jawaban lo. Aku ngerasa setiap momen ibu semua orang tuh beda-beda dan belum tentu memang semuanya enjoy. Memang alhamdulillah Erika enjoy, alhamdulillah gue ada enjoynya. Tapi bukan berarti gue 100% enjoy semuanya. Menyusui gue tidak enjoy, hamil gue tidak enjoy, dan gue lumayan open mengatakan hal itu. Tapi bukan berarti gue nggak sayang sama anak gue. Jadi kayaknya kalau enjoy nggak enjoy itu kan kita sendiri yang bisa merasakan. Tapi bukan berarti emang nggak sayang. Nggak enjoy bukan berarti tidak dilakukan loh. Iya. Gue nggak enjoy menyusui tapi gue tetap melakukan, tapi gue tetap menyusui gitu. Jadi itu kalau menurut pandangan gue sih.
Karena itu yang menyebabkan baby blues. Karena orang tuh karena kan misalnya orang nggak enjoy nih, terus diginiin, lu tuh harusnya enjoy, lu tuh ibu macam apa lu? Stres baby blues, gitu. Iya. Kalau gue kenapa red flag? Karena gue mikirnya mungkin ya bener ya karena gue enjoy kali ya. Gue sangat menikmati menyusui, gue sangat menikmati ngurus anak. Jadi mindset yang muncul di otak gue tuh selalu bersyukur terus gitu. Jadi gue ngelihatnya kayak jangan sampai karena lo ngerasa jadi nggak enjoy jadi seorang ibu, akibatnya jadi ke anak gitu loh. Karena kan ada kata ya tadi kan, anak happy kalau seorang ibunya happy. Jadi menurut gue mindsetnya aja yang harus dirubah. Oke, kalau nggak enjoy apa nih? Part mana yang lo nggak enjoy? Menyusuinya nggak enjoy. Supaya enjoy gimana ya? Mungkin bisa pumping, distokin di kulkas yang banyak. Kayak gue juga stok banyak di kulkas supaya gue tetap bisa aktivitas, gue bisa tetap main, gue bisa tetap nongkrong gitu. Jadi enjoy jadi seorang ibunya tetap ada di mindset gitu. Gitu. Oke. Next. Mom yang tetap kerja dan gak jadi full time housewife. 1, 2, 3. Dua-duanya oke sih buat gue. Semua pilihan masing-masing karena dua-duanya berat. Jadi full housewife berat, kerja juga berat. Ada beratnya masing-masing lah. Iya. Dan belum tentu gue bisa jadi housewife dan belum tentu yang housewife bisa kerja seperti gue. Jadi kita udah jalanin aja masing-masing lah. Benar, setuju kalau itu. Oke. Full support. Mom yang kadang ngerasa kehilangan diri sendiri setelah punya anak. Oke. Red flag or green flag? 1, 2, 3. Ini lebih ke boleh apa nggak boleh? Ya lebih ke boleh atau nggak boleh sih, jangan red flag or green flag ya. Sebenarnya dari tadi tuh gitu ya. Kalau ngerasa kehilangan diri sendiri setelah punya anak, menurut gue itu suatu perasaan wajar karena kita belum pernah merasakan hal itu sebelumnya, nggak pernah ada belajar dari ibu, nggak ada sekolah jadi ibu, jadi ya wajar banget kehilangan diri sendiri. Apalagi kalau kita nggak dapet support system yang baik dan bagus, itu bisa lebih bikin stres lagi. Banyak banget ibu-ibu di luar sana yang nggak dapet full support dari sekelilingnya yang bisa ngebikin dia jadi kehilangan dirinya sendiri lebih parah lagi dan baby blues dan ya tadi nggak jadi ibu gitu. Jadi gue sama Erika cukup privilege dengan lingkungan kita yang sangat support terhadap kita dan gue harap ibu-ibu di luar sana bisa melakukan hal yang sama dengan ibu-ibu yang lain. Apalagi kita sama-sama perempuan. Kalau gue ngelihatnya antara muncul dari lingkungan atau enggak dari diri sendiri. Kenapa? Karena ada beberapa mungkin ibu yang memang semuanya pengennya di-handle sendiri nih. Iya. Gue nggak mau, gue nggak percaya. Pokoknya semua resikonya gue ambil satu hari deh 24 jam gitu. Itu yang muncul jadi kehilangan diri sendiri. Ya of course lah kehilangan diri sendiri. Lo gak punya waktu untuk ngurus diri lo. Bahkan mungkin lo makan juga jadi gak teratur ya gak. Waktu tidur dan segala macamnya juga. Cuman kan itu sudah jadi pilihan. Kalau lingkungan yang lebih parahnya adalah kalau kalian ketemu di lingkungan dalam rumah. Dalam rumah itu kan mungkin ada yang tinggalnya sama orang yang di luar dari suami istri lah ya. Ya itu yang dimana-mana harus menuntut atau ngajarin atau yang gak sesuai dengan keinginan kalian itu kadang tuh bisa bikin kalian stres. Iya. Jalan keluarnya ya kalian yang bisa pilih. Iya. Gitu. Next. Membuat motherhood jadi ladang konten. Oke. Green flag or red flag? Gue bisa bilang gini kalau gue boleh. Karena kalau selama itu tidak membahayakan anak-anak, gue akan go for it. Tapi ada beberapa orang yang beda pilihan ya. Tapi kalau itu membahayakan anak-anak kayak bikin anaknya jadi capek, kan banyak banget tuh, bukan banyak banget. Adalah kasus-kasus yang seperti itu. Bikin anaknya capek, maksain anak atau segala macam. Itu gue gak setuju. Sebenarnya bahasa ladang konten tuh nggak melulu soal uang sih guys ya. Iya betul. Nggak melulu soal somehow bisa ibu. Soal engagement ya. Ya somehow seorang ibu kayak gue misalnya ya atau Rachel gitu ngeposting anak itu tuh suatu kebanggaan. Kelucuan ibu-ibu yang pengen ngasih tahu kalau satu dunia deh gitu. Sebahagia apa mereka kayak sharing ini aja lah good moment aja gitu loh guys kayak
progresnya juga pengen, anak gue udah bisa kayak gini, anak gue udah bisa kayak gini gitu loh. Jadi nggak melulu soal uang. Menurut gue ya sama sih ada gininya juga. Jangan sampai jadi eksploitasi. Eksploitasi. Karena sebenarnya kalau gue boleh mengakui, gue lumayan ada, mungkin orang akan bilang kalau gue mau mengeksploitasi anak gue, tapi gue selalu nanya kan. Selain selalu nanya, gue juga nggak memaksakan mereka. Kayak kalau abang nih sekarang udah nggak mau di videoin lagi, oke, abang enggak. Kalau adek, kalau misalnya ada misalnya brand yang mau masuk ke adek, aku nanya dulu, adek mau endorse nggak? Mau, karena kan dia cita-cita dia artis, jadi dia mau gitu. Tapi kalau dia nggak mau, ya udah. Kayak salah satu bentuk latihan juga sih sebenarnya. Kayak berhadapan dengan kamera tuh sedari dini udah bisa bantu loh. Jadi nggak gugup gitu kalau misalnya nanti udah besar. Oke. Alright, sudah sampai di penghujung acara Anzai. Biasanya dulu kita kan nutup ini pakai quotes ya. Apakah kita masih mau pakai quotes? Tapi gue mau ngesemprot muka gue dulu, mana tadi di sisir gue. Supaya ini bisa mikir. Iya, soalnya biar gue bisa fresh. Oke. Kenapa? Langsung bisa tahu quotes. Apa quotesnya? Apa quotesnya, Cek? Quotes-nya adalah, boleh silahkan duluan. Oke. Boleh semprot dulu nih supaya cemerlang. Life must go on, anjay. Kalau quotes dari Buna adalah, mau parenting atau motherhood yang seperti apa, itu semua adalah your choice. This is your choice. Gila banget. Oke. Good night, guys. Thank you. Oh iya. Good night. I love you. Bye-bye. Bye. Good night.